strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Ada dua tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahap ini Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah SAW Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah SAW secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggal agama nenek moyang mereka, yaitu dari menyembah berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat dan pribadinya yang sangat terpercaya dan terjaga dari hal-hal tercela. Tanpa ragu para pengikutnya baik dari kalangan keluarga maupun dari para sahabat menyatakan ketauhidan dan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang pertama Ashabil Kunal Awalin yang mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisan, dan Abu Bakar Siddiq. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang Makkah dengan berdiri di Bukit Safa. Pertama-tama dakwah dilakukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya dan penduduk kota Makkah yang saat itu penyembahannya kepada berhala begitu kuat. Dari kalangan keluarga yang mengajak paman-pamannya termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa agama mereka lah yang paling benar. Penolakan yang disertai ajakan, cemoohan, hinaan, bahkan ancaman tersebut tidak lantas membuat Rasulullah SAW berputus asa dan berhenti melakukan dakwah. Namun beliau makin tertantang untuk terus mengajak masyarakat memeluk agama tauhid. Melihat kenyataan tersebut, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan kalangan bangsawan serta pemuka Quraisy lainnya meminta para penyair-penyair Quraisy untuk mengolok-olok dan mengajak Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mereka juga menuntut Muhammad untuk menampilkan mukjizatnya seperti apa yang telah ditampilkan oleh Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, seperti menjadikan Bukit Safa dan Marwah berubah menjadi bukit emas, menghidupkan orang yang sudah mati, menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Makkah, memancarkan mata air yang lebih baik dari Zam-Zam. Tidak sampai di situ, bahkan mereka mengolok-olok Nabi dengan menyatakan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu tentang harga barang dagangan agar mereka dapat berspekulasi. Sejak saat itu, orang-orang Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin, tidak terkecuali Nabi sendiri. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah mendapat perlindungan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, ia masih juga mengalami penyiksaan. Kian hari, kian keji siksaan yang mereka terima. Namun demikian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tetap tabah dan terus memelihara dan meningkatkan keyakinan dan keimanan mereka. Dan pada suatu hari ada seorang Quraisy bernama Utbah. Ia menawarkan segala hal kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Rasulullah menjawabnya dengan membacakan surat Al-Sajdah. Utbah pun sadar bahwa Rasulullah merupakan orang yang tidak haus kekuasaan, harta, dan bukan pula orang yang gila. Dengan mengetahui hal ini, kaum Quraisy meningkatkan penyiksaan kepada kaum muslimin. Walaupun itu, gerakan dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Hijrah ke Abisinia Habsyi. Dalam rangka menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia Habsyi. Maka para sahabat pun pergi ke Abisinia dengan 2 kali gelombang hijrah. Gelombang hijrah pertama berjumlah 15 orang, diantaranya 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Para sahabat tersebut berangkat secara sembunyi-sembunyi, dan setelah sampai di sana mereka pun mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abisinia. Tatkala mendengar keadaan Makkah yang sudah aman dan para sahabat pun kembali lagi ke tanah kelahirannya, sayangnya mereka kembali mendapat siksaan, bahkan lebih dari siksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka kembali melakukan hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abisinia pada tahun kelima dari kenabian 615 Masehi. Saat hijrah ke Abisinia yang kedua kalinya, para sahabat yang berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dengan Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Para sahabat kemudian tinggal di sana sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ke Abisinia dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Peristiwa hijrah ke Abisinia sama sekali tidak menyenangkan kaum Quraisy dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Ada 2 hal yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy. Pertama, kaum muslimin akan menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat Arab. Kedua, kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Makkah untuk menuntut balas. Faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah adalah tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yathrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqabah I.
Tahun 622 Masehi, datang lagi 73 orang Yasrib suku Aus dan Khazraj ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji, namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Disebut perjanjian Aqabah II. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib dalam membina masyarakat Islam di Madinah. Strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW antara lain: pertama, mendirikan masjid. Masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari anak saudara dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor yang menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketiga, perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi disebut Ishak Madinah atau Piagam Madinah. Fungsinya adalah guna menciptakan suasana tentram di kota baru bagi Islam Madinah. Di antara isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW dengan kaum Yahudi antara lain bahwa kaum Yahudi bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong untuk menolong siapa saja yang memenangi mereka. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menasehati, tolong-menolong, melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib melindungi keamanan dirinya kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perlindungan orang-orang yang baik dan berbakti. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah inilah telah turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat, pidana, dan lain-lain. Dengan ditetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam, sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini disebabkan karena adanya kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijrah dengan perlengkapan yang sederhana. Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah. Tepatnya di Badar, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Kainuga yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Adriat, perbatasan Syria. Perang Uhud. Kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin, karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijrah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke Madinah dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Mulai-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan melakukan pasukan pemanah Nabi. Pasukan Quraisy kocar-kacir, namun kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW termasuk pasukan pemanah tergoda oleh harta peninggalan musuh. Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan mereka pergi dan menetap di Khaybar. Perang Ahzab atau Khandak. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun kelima Hijrah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan Perang Khandak Parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan Perang Ahzab, sekutu beberapa suku, karena Bani Nadir, orang Yahudi yang
terusir dari Madinah musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Pasukan musuh yang hendak masuk ke Madinah tertahan oleh parit, karena itu mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir setelah badai kencang menerpa dan memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Kenyataan ini memaksa pasukan Ahzab menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa mendapat hasil apapun. Dalam suasana kritis, orang-orang Yahudi dan Bani Quraizah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad melakukan pengkhianatan. Setelah musuh menghentikan pengepungan dan meninggalkan Madinah, para pengkhianat itu dihukum mati. Perang Hunain. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazim di Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala mereka yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan takluknya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghazan dan Bani Lakhmides. Menghadapi peperangan ini, banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turun berperang. Oleh karena itu, terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya dan kemudian menarik diri kembali ke negerinya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan pengadilan tapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini, Nabi membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Allah tidak sekadar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. Untuk membalas keperlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu pertama, kaum muslimin tahun depan. Kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy dan kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil ahli Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat
dukungan yang besar. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapatkan tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Khutbah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya ia akan aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW.